desain e-course kali ini akan ngebahas ini soal productionize ke Google Cloud Platform. Jadi nanti di sini akan ngebahas soal bagaimana nge-setup dan config production di Nest.js-nya ini sendiri. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama ini tentang Google Cloud Platform ya. Apa itu? Dia adalah kayak cloud computing service punya Google yang menyediakan hosting dan cloud computing lainnya kayak database, storage, dan machine learning dan lain-lain lah. Dan juga ditunjang sama beberapa infrastruktur Google lainnya ya. Ada kayak Google Search, YouTube, atau bisa kita biasa pakai kayak Firebase. Kita juga bisa pakai itu. Nah, selain Google Cloud sendiri itu ada apa aja? Ada apa lagi alternatifnya? Di sini ada Amazon, ada juga Microsoft Azure, IBM Cloud, Alibaba Cloud, DigitalOcean, ada juga Oracle Cloud dan lain-lain lah, banyak. Untuk saat ini sudah banyak pilihannya. Lalu selanjutnya, apa aja sih yang perlu di-prepare untuk productionize service Nest.js sendiri? Nah, yang perlu dipersiapkan yang pertama optimization di source code-nya, termasuk minimizing dependencies-nya, optimizing code-nya, performance dan lain-lain. Terus kan di sini juga ada production configuration, jadi kita perlu nge-config environment dan ngebedain environment di production dan yang di development itu sendiri, termasuk API keys atau database credentials. Selanjutnya ada database storage, ya tentunya database-nya harus beda ya untuk di production nanti dan di development environment. Terus security measures, ini including kayak HTTPS, SSL dan lain-lain, termasuk core setting, terus origin settingnya di headers di tiap-tiap requestnya, dan memastikan dependensi softwarenya up to date dan nggak ada vulnerabilities di situ. Kemudian yang perlu juga logging dan monitoring. Logging dan monitoring ini perlu ya, karena ketika di production, ketika ada error, jadi kita lebih cepat untuk analyze debuggingnya dan monitoringnya. Terus kita juga perlu implement monitoring dan alerting kayak apa namanya, kalau di kita bisa pakai SonarQube, bisa juga pakai Datadog. Di Google Cloud Operation sendiri ada kayak Stackdriver di situ. Juga bisa pakai performance dari Firebase juga itu untuk monitoringnya. Terus yang perlu diperhatikan juga scaling and performance. Jadi di App Engine ini dikonfigur behavior-nya tergantung kebutuhan aplikasinya. Jadi nanti bisa apa ya namanya, bisa di scaling lah. Kira-kira di kebutuhan apa kita butuh resource seberapa banyak kayak gitu. Termasuk caching di apa namanya, di softwarenya juga itu perlu untuk mempercepat response time juga. Kemudian Dockerization, ini opsional karena kita bisa pakai Docker juga bisa enggak sebetulnya. Cuman alangkah baiknya yang di e-course ini kita akan pakai Docker itu sendiri. Terus juga continuous integration, continuous development atau CI/CD ini perlu untuk agar kita gampang untuk deploy. Jadi semuanya udah terautomate. Jadi kita nggak perlu kayak setup manual setiap kita mau rilis atau deploy. Itu. Terus kemudian di sini ada testing. Testing ini perlu sebelum apa namanya, sebelum kita deploy ke production ya. Jadi kita perlu testing, termasuk integration test, end-to-end test, juga unit test itu sendiri juga perlu ada di software kita. Terus documentation ini juga perlu kita persiapkan.
Jadi ketika nantinya ada pergantian developer atau ketika di production terdapat bug, kita ada dokumentasinya kenapa bug ini bisa terjadi dan apa aja sih penyebabnya kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk productionize Nest.js, jadi apa sih productionize atau productionalize itu? Jadi ini tuh kayak yang sering kita pakai di software development untuk melakukan apa ya? Jadi melakukan deployment untuk melakukan deployment dari yang kita develop selama satu sprint atau beberapa sprint untuk naik ke production untuk agar bisa apa yang kita lakukan perubahan itu bisa dipakai di production environment atau dipakai di versi rilis kita. Kemudian di sini pun juga banyak aspek yang perlu diperhatikan kayak performance, scalability, security, error handling, monitoring. Terus yang perlu diperhatikan dalam productionized ini adalah data backup dan recovery-nya. Nanti ketika ada bug yang ditemukan, bug major yang menyebabkan sistem tersebut down, jadi nanti bisa di rollback. Bagaimana caranya kita bisa rollback si productionized ini. Oke. Kemudian kita langsung saja mungkin ke selanjutnya untuk setup Google Cloud Engine sendiri. Jadi di Google Cloud ini kita bisa masuk ke konsol Cloud Google ini ya. Di konsol Google Cloud ini nanti, nah di sini kita sebetulnya ini berbayar, cuman kita diberikan akses trial 3 bulan atau 2 bulan kalau nggak salah. Jadi untuk waktu kita jalanin si Google Cloud ini nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk kita harus isi billingnya dulu. Nah di sini kita bisa klik aja enable billing. Nah nanti akan ada enable billing. Nah nanti akan kita masuk ke section account information untuk kita isi billingnya. Di sini terlihat ada kita harus input masukin billing untuk ngisi kreditnya ini $300. Jadi ini tidak akan di charge sebetulnya untuk free trial ini untuk 90 hari. Jadi kita isi saja di sini. Terus juga nanti juga muncul tampilan seperti ini. Kita isi saja sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita mulai setup untuk registrinya. Setelah tadi kita sudah isi pendaftaran di sini, nanti kita udah berhasil, lalu kita akan setup si registry ini. Di sini kita cari aja registry, nanti muncul artifact registry, lalu kemudian nanti akan ketemu ini, lalu kita klik aja enable di sini. Nah setelah kita enable nanti akan muncul dashboard artifact registry ini, dan di sini masih kosong kan. Nah di sini nanti kita create repository. Nah di create repository ini di sini saya coba masukkan reservation. Terus formatnya karena pakai Docker, kita masukin Docker, terus modenya standar dengan location satu region aja, jadi dengan region Jakarta sesuai region kita. Kemudian nanti kita klik save, tadi di bawah ada, lalu dia akan masuk ke sini. Jadi kalau di ekor sebelumnya kita ada beberapa microservice ya, ada reservation, payment, notification, sama out. Nah di sini kita masukin yang reservation itu. Nah ini begitu juga untuk yang lainnya nanti juga akan kita masukkan ke sini. Ini adalah tampilan lanjutan dari yang tadi ya. Nah dari yang tadi di bawahnya ada tampilan-tampilan kayak gini. Ini sih di set default di bawahnya. Nah jadi kayak gini, setelah semua microservice-nya kita tambahkan repositorinya.
Setelah kita tambahin repositorinya di sini, kita akan setup si Google Cloud command line-nya. Command line-nya akan kita setup di komputer kita atau terminal kita. Nah, untuk setupnya kita bisa lihat dokumentasinya di sini. Kita klik di ininya, make the service-nya, lalu akan muncul setup instruction. Terus kita buka Google Cloud SDK ini. Nah, di sini nanti akan masuk ke sini, terus kita klik yang installing Google Cloud CLI. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk ngecek ada beberapa requirement, salah satunya Python. Ya, di terminal kita ada install Python. Nah, di sini kita diminta ngecek apakah Python kita sudah di versi 38 atau antara 3.8 sampai 3.12. Oke, kemudian ini saya mengecek di lokal, ternyata masih 39. Oh, udah 39, jadi kita nggak perlu instalasi Python itu. Lalu kita lanjut ke bawahnya, di sini ada instalasi untuk Google CLI-nya. Di sini kita perlu download Google SDK-nya. Jadi di sebelah atas ini kepotong sedikit. Jadi di atas nanti ada link download untuk download Google Cloud SDK-nya. Di sini ada komen-komennya. Untuk nanti setelah download akan kita jalankan perintah ini untuk install si Google Cloud SDK tersebut. Nah, jadi kayak gini, ini udah ke-download di Google Cloud SDK. Kemudian ini saya masuk ke dalamnya, masuk ke dalam direktori Google Cloud SDK yang tadi kita download, terus kita jalankan perintah install.sh ini. Di sini nanti akan ngedownload si Google Cloud CLI itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita tadi udah download, terus kita coba config si Google Cloud ini, kita arahkan ke directory project kita. Di dalam directory Nina Bobo ini saya bikin cloud configuration create Nina Bobo agar di dalam Nina Bobo ini untuk membuat configuration si project Nina Bobo ini sendiri. Di sini ada created, lalu di sini ada activated. Nah, kemudian di sini juga kita config untuk set project-nya. Jadi si project-nya ini agak rada ke Nina Bobo-nya dengan komen gcloud config set project Nina Bobo. Nah, nanti kita kembali ke artefak registry, kita masuk ke Nina Bobo ini ya. Sini masuk Nina Bobo, ini ID-nya. Ini ID project-nya yang nanti akan kita masukkan di command line kita. Ini juga ada beberapa project saya yang lain yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan ini sih menghubungkan Google Cloud CLI kita ke Google Cloud yang ada di browser ini. Nah, jadi kita akan mengauthorize yang di CLI untuk dihubungkan ke account Nina Bobo yang ada di Google Cloud ini. Nah, di sini ada di sini kita bisa lihat di setup instruction ini ya, ada di sini make sure that it's installed with initialize dengan application with application default credential. Jadi ini klik aja nanti muncul ya tutorial caranya di sini. Nah, di sini kita pakai perintah ini untuk menyambungkan. Jadi perintah ini kita eksekusi di command line seperti ini. Cloud out application default login, nanti akan muncul link untuk kita masuk ke SSO atau out di Google browser kita. Di Google melalui browser kita tadi. Lalu kita masukin kita pilih akun kita yang tadi ada yang terhubung dengan project yang di Google Cloud. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ketika sudah terhubung dengan Google Cloud CLI. Oke, kemudian kita lanjut. Kita lihat
Terus ketika kita balik ke command line, dia bakal lanjut di sini tulis kayak project ini udah terdaftarkan di sini. Oke, selanjutnya, nah ini ketika kita coba list depositories yang ada di Google Cloud, di sini udah muncul ya. Jadi tadi yang kita bikin di Google Cloud, depositorinya ketika ditampilin di command line, dia akan muncul seperti ini. Ada 4 depositories, ada out, notification, payments, dan reservations. Kemudian kita configure Docker-nya dengan perintah seperti ini, lalu nanti ada muncul tampilan seperti ini untuk naruh si config-nya. Nah, di sini kita pencet yes atau Y, dia akan lanjut. Dia akan minta otorisasi untuk bikin si file config ini dalam Docker-nya. Terus kemudian kita build si Docker kita di dalam project atau di dalam repo elevation ini ya. Kita build, dia akan menjalankan perintah untuk nge-build dan install lagi. Oke. Nah, kalau di dalam repository kita di Google Cloud, di sini ketika kita klik masuk ke reservation, di dalamnya ini akan kosong. Nah, untuk ngisinya, untuk nge-upload atau nge-deploy yang ada di lokal kita ke dalam repository yang ada di Google Cloud ini, kita perlu ngejalanin si perintah ini, docker image push. Kemudian ini adalah routing atau alamat Google Cloud kita yang kita bisa dapatkan di depan tadi yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Nah, yang tadi ini kosong, lalu kita push Docker image kita, ini akan muncul proses ketika dia lagi push si project atau depository kita yang di lokal ke Google Cloud Repository. Nah, setelah kita push di sini, dia di dalam tadi yang kosong, di dalam repository tadi yang kosong, di sini udah ada Docker image di dalamnya. Nah, langkah ini masih di di microservice atau depo si reservation ini ya. Dan langkah ini akan dijalankan di repository lainnya, ada 3, yang payment, notification, sama out. Nah, jadi nanti akan sebelumnya akan muncul di dalamnya di dalam sini Nabubu ini akan ada beberapa repository yang diklik di dalamnya ada ini. Oke, kita lanjut untuk kita config si lanjut ke config Docker file atau Docker file yang ada di project kita. Jadi untuk productionize si Nest.js project ini, kita perlu config ulang si Docker file kita di Docker file kita. Nah, yang sebelumnya kita mungkin nge-upload semuanya yang ada di depo. Di sini kita akan cukup copy si konfigurasi kayak ini, misal si reservation ini kita copy reservation sama libs-nya begitu. Terus di sini juga kita tambahkan directory main untuk yang sebagai directory yang akan kita deploy ke si Google Cloud Repository-nya. Seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa error ketika kita build ulang. Nah, kenapa ini error? Karena di sini ada beberapa schema atau file dokumen Mongo yang kita bikin untuk out ini, dia dipakai secara global. Jadi nggak cuma di reservation, dia dipakai di notification, payment, dan out itu dipakai bersama-sama. Jadi karena ini dipakai bersama-sama dan nggak di dalam
reservation dia muncul error ini. Nah, untuk mengatasinya, jadi kita pindah si user dokumen ini, kita pindah ke dalam common lib. Jadi dia akan dimasukin ke common. Jadi dia dibikin global sekalian agar dia bisa dipanggil di tiap-tiap microservice-nya. Seperti ini. Ini di keadaan user dekorator dia dipakai di sini. Terus kemudian jadi ini file structure-nya dia masuk ke common lib, dia masuk ke dekorator ini. Jadi nanti biar yang lain kalau mau manggil ini tinggal pakai add/common begitu. Lalu kita coba build lagi. Nah, setelah di build dia akan sukses. Kemudian setelah sukses kita build juga untuk yang out. Aduh, sorry. Blank. Oh, enggak. Nah, ini. Nah, kita di sini, di sini kita akan memindahkan si out ini karena dia apa namanya? Kita pisahkan project-projectnya jadi yang file yang common tadi nggak apa namanya bisa dipanggil di sini. Jadi di sini kita pisahkan di out untuk menjadi satu project sendiri. Jadi di dalamnya akan ada package JSON sendiri, punya node module sendiri di tiap-tiap deponya. Nah, ini untuk out kita pisahkan, ini package JSON-nya, package yang kita pakai apa aja, itu ada di sini. Terus ini docker file-nya seperti yang si reservation tadi, kita tambahkan di sini. Beberapa update-nya kita cuma copy mau pakai si tsconfig dan beberapa ini doang. Terus kita di sini kita jalankan perintah untuk masuk ke dalam direktorinya out itu sendiri. Jadi enggak secara global kita build atau kita install. Jadi yang kita install adalah package-package yang dibutuhkan oleh out service ini. Seperti itu. Kemudian nanti kita run build. Nah, ini kita run build, jadi nanti akan ada node modul sendiri di dalamnya si service out ini. Oke, kemudian setelah kita tadi apa namanya kita pisah-pisahin tiap-tiap service di sini kita akan nge-push atau naikin deploy si repository kita di dalam folder main di dalam folder distribution atau main itu ke ini apa namanya Google Cloud. Nah, di sini kita tambahin kita tag dulu si reservation ini dan kita sambungin ke URL Google Cloud kita yang tadi reservation. Di sini di dalamnya ditambahin /production karena yang tadi di Google Cloud-nya kita kan di dalam repo reservation udah ada yang apa namanya? Udah ada Docker image production ini. Nah, ini beberapa apa namanya? Step-stepnya ya yang udah di-push ini yang udah ada baru di-push. Begitu. Lalu lanjut ke selanjutnya. Ini kita push juga beberapa repo lainnya. Ini out, ini notification, yang ini payments. Nah, sebelum push ini perlu kita tag dulu ya si payments-nya. Ya, directory payments ini yang ada di sini itu nyambung sama payments yang di sini. Oke, nah ini adalah tampilan si repository-nya. Repository yang ada di Google Cloud kita. Ini dalamnya udah ada. Terus ya ini semua udah ada isinya dan udah selesai. Ini ada size-nya di tiap-tiap repository. Oke, mungkin cukup begitu. Ini preview ya. Ini
Nah, ini repository yang udah saya buat kemarin. Ini dalam out, ini udah ada production Docker image-nya ini. Dalam ada beberapa file-filenya. Begitu juga yang lainnya. Kayak description. Ya, ini udah ada juga. Untuk project-nya, sebentar saya coba naikkan. Nah, ini ada untuk Docker file-nya. Di sini kita declare yang mau dinaikkan itu yang di dalam directory distribution apps out main dalam main ini. Nah, di sini juga udah kelihatan ya, tabnya di out udah punya node module sendiri, notification juga udah dipisah. Terus di sini ada description juga udah dipisah harusnya. Begitu. Mungkin cukup segitu sih Mas Salga dari presentasi saya kali ini.